Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Agar pada pagi yang cerah ini kalian dapat menerima pembelajaran dengan baik. Amin. Sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang produk bank. Untuk kompetensi dasarnya itu yang pertama, menjelaskan simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian yang kedua, menghitung jasa giro, tabungan, dan deposito. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik akan dapat menjelaskan pengertian simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasi giro, tabungan, dan deposito. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk menghitung jasa giro, tabungan, dan deposito. Kita langsung saja masuk ke materi. Jadi, produk bank itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada giro, tabungan, dan deposito. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu giro. Pengertian giro yaitu pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Atau menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bailet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Untuk membuat cek, jadi terlebih dahulu pihak nasabah harus membuka rekening giro pada bank yang bersangkutan. Nah, ini contoh sarana penarikan simpanan giro melalui cek. Cek sendiri pengertiannya yaitu surat berharga atau transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai. Nah, ini ada contoh dari cek. Bisa dilihat ya. Contoh dari cek. Kemudian next. Dasar hukum pengaturan cek diatur dalam pasal 178 sampai dengan 229 KUH Dagang. Di samping itu, ada tambahan penjelasan yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia dalam pasal 178 KUH Dagang, di mana suatu cek harus memenuhi syarat formal sebagai berikut. Yang pertama, nama cek harus termuat dalam teks. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama pihak yang harus membayar atau tertarik. Yang keempat, penunjukan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Yang kelima, pernyataan tanggal beserta tempat cek ditarik. Yang keenam, tanda tangan orang yang mengeluarkan cek atau si penarik. Nah, ini ada macam-macam cek. Cek itu banyak macamnya ya. Di sini ada cek atas nama. Pengertiannya sendiri yaitu cek yang nama pemiliknya dituliskan pada cek tersebut dan bank hanya akan membayar kepada orang atau badan tersebut. Contoh, jika di dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada Tuan Budiman sejumlah 4 juta rupiah atau bayarlah kepada PT Marindo uang sejumlah 2 juta rupiah, maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama. Namun dengan catatan atau pembawa di belakang nama yang diperintahkan dicoret.
gitu. Nah, ini contoh dari cek atas nama. Kalau di sini contoh cek atas namanya tertulis perintah bayarlahnya kepada Revalina Estemat sejumlah 20 juta rupiah, dan tidak lupa di sini ada tanda tangannya ya. Next, kemudian cek atas unjuk. Cek atas unjuk sendiri merupakan kebalikan dari cek atas nama, di mana cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menukarkan cek, atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Jadi dia nggak perlu ada namanya gitu. Ini contoh cek atas unjuk. Siapa saja bisa mencairkan cek ini gitu. Kemudian next, cek silang. Cek silang sendiri pengertiannya merupakan cek yang di pojok kiri atas diberikan 2 tanda silang. Nih, seperti ini ya. Sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindah bukuan. Gitu. Ini contoh dari cek silang. Next, adapun hal-hal yang harus diperhatikan pengguna cek. Yang pertama, penarik harus menyediakan dana yang cukup dalam rekening gironya pada saat cek ditunjukkan kepada bank tertarik. Yang kedua, kadaluarsa cek dihitung setelah lewat waktu 6 bulan dimulai dari tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran, dan tenggang waktu pengunjukan cek adalah 70 hari dimulai dari tanggal penarikan. Yang ketiga, ketika cek ditunjukkan dan ternyata dananya tidak mencukupi, maka dikategorikan sebagai cek kosong. Yang keempat, ketika cek disetorkan setelah kadaluarsanya dananya tidak mencukupi, tidak dikategorikan sebagai cek kosong. Yang kelima, jika terdapat perubahan maka harus ditandatangani oleh pemilik rekening. Yang keenam, jika terdapat perbedaan dalam penulisan huruf dan angka pada cek, maka yang berlaku adalah jumlah yang ditulis lengkap dalam huruf. Next, yang kedua adalah bailet giro. Bailet giro adalah surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindah bukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam bailet giro. Ini ada contoh dari bailet giro. Nah, di sini ada bacaannya bailet giro. Kalau cek di sini bacaannya cek gitu ya. Nah, setiap bailet giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut. Yang pertama, di surat cek tertulis atau bailet giro dan nomor seri. Yang kedua, surat harus berisi perintah tak bersyarat yang jelas untuk memindah bukukan sejumlah uang yang tertulis di bailet giro atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, terdapat nama bank penerima dana. Yang keempat, terdapat nama bank yang harus membayar atau tertarik. Yang kelima, besar dana dalam angka dan huruf. Yang keenam, penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Yang ketujuh, tanda tangan atau cap perusahaan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika menggunakan bailet giro. Itu yang pertama, tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya pemerintah. Maksudnya perintah ini ya, mulai berlakunya perintah untuk pemindah bukuan yang harus berada dalam tenggang waktu penawaran. Kemudian yang ketiga, sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan, bailet giro sudah harus ditawarkan kepada bank tanpa memperhatikan jumlah dana yang ada dalam rekening penarik. Penerima bailet giro setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran oleh bank dapat dilaksanakan perintahnya selama dananya tersedia atau tidak dibatalkan oleh penarik. Yang kelima, setelah lewat waktu 6 bulan
dimulai dari tanggal berakhir tenggang waktu penawaran, maka kadaluarsa buy let giro akan dihitung. Yang keenam, jika tanggal efektif tidak ada, maka tanggal penarikan dianggap berlaku sebagai tanggal efektif. Yang ketujuh, jika terdapat perubahan atau coretan pada buy let giro, maka harus ditandatangani oleh penerbit. Untuk hari ini sampai sini dulu materi yang Ibu berikan. Nanti selanjutnya Ibu akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung giro. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung giro. Ya, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.